Sampun terlihat nggih, Bu? Nggih, ngapunten niki izin Bu tidak slideshow Bu. Barangkali nanti biasanya ngeblank niku Bu. Ini kula perbesar mawon. Nggih, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Afi Hatim MAG selaku penguji pada hari ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Amirah Andarwati SPDMA selaku coach. Yang saya hormati juga Bapak Kepala Kawal Kali Gudang, Bapak Edi Syawatno yang alhamdulillah bisa hadir pada seminar hari ini. Perkenalkan, nama saya Alif Lailuni Hafsa. Saya saat ini bertugas sebagai CPNS penyuluh ahli pertama di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan menseminarkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Publikasi Pelayanan Pernikahan di Kawal Kaligondang Purbalingga melalui pemanfaatan media digital Instagram. Ini visi misi Kawal Kaligondang. Kemudian latar belakang. Latar belakangnya adalah satu, KUA sebagai instansi pemberi pelayanan masyarakat. KUA memiliki banyak layanan, salah satu di antaranya adalah melayani di bidang pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu permasalahan publikasi pelayanan pernikahan. Informasi mengenai pelayanan pernikahan belum optimal terpublikasi ke masyarakat luas khususnya di era media digital dalam memanfaatkan teknologi media digital. Jadi pelayanan pernikahan di Kawah Kaligondang itu sudah berjalan, akan tetapi untuk publikasinya belum optimal. Sehingga menjadi latar belakang yang ketiga yaitu pengoptimalan publikasi pelayanan pernikahan. Publikasi pelayanan pernikahan sudah berjalan tapi belum terkonsep dan belum konsisten sehingga cenderung diabaikan oleh masyarakat. Yang saya ingat juga pada saat pembukaan kegiatan Latsar oleh Bapak Menteri Agama Haji Nasaruddin Umar itu mengingatkan bahwa kegiatan itu tidak cukup hanya dilaksanakan, akan tetapi harus didokumentasikan dan dipublikasikan. Nah, kemudian untuk analisis isu APKL ini ada 5 isu. Yang pertama, belum optimalnya publikasi pelayanan pernikahan. Yang kedua, kurang optimalnya digitalisasi pelayanan. Yang ketiga, kurang pemahaman masyarakat tentang pentingnya kesesuaian administrasi berkesan pernikahan. Yang keempat, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pernikahan dini. Dan yang terakhir, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya status nasab di pernikahan. Kemudian isu utama yang saya ambil yaitu belum optimalnya publikasi pelayanan pernikahan di Kawah Kaligondang Purbalingga. Nah, melalui analisis Wishbone ini ada beberapa faktor yang menjadikan isu tersebut masih ada. Dari analisis Wishbone melalui MEN yaitu kurang terlatihnya pegawai Kawah Kaligondang tentang desain grafis dan media, dan dari pihak masyarakatnya yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi pelayanan pernikahan melalui media Instagram. Materialnya yang ini akan diintegrasikan melalui kegiatan saya itu belum adanya konsep dan tema konten dari Instagram KUA Kaligondang. Dan yang kedua itu keterbatasan perangkat keras yang mumpuni melaksanakan publikasi pelayanan pernikahan. Secara metode itu satu, belum konsistennya publikasi pelayanan pernikahan di KUA Kaligondang dan kurang optimalnya sosialisasi publikasi pelayanan pernikahan di KUA Kaligondang. Sedangkan dari segi milieu atau ekonomi yaitu masyarakat Kaligondang masih terbiasa mengakses layanan secara offline dan juga dukungan terhadap para publikasi pelayanan melalui media Instagram yang masih terbatas. Nah, kemudian ini untuk tahapan kegiatan yang akan saya kerjakan yang pertama yaitu koordinasi dengan mentor. Tahapan kegiatan yaitu melakukan koordinasi dan konsultasi. Output hasilnya adalah modulan hasil koordinasi dan modulan hasil konsultasi. Keterkait konsultasi dan keterkait kontribusi terhadap visi misi sesuai dengan yang ada di metric table juga. Yang kedua yaitu membuat workshop desain grafis sederhana. Yang pertama membuat workshop aplikasi Canva sebagai template publikasi pelayanan pernikahan. Outputnya nanti akan ada template publikasi pelayanan pernikahan yang nantinya akan digunakan untuk seluruh konten publikasi di media Instagram. Yang kedua yaitu mensosialisasikan template hasil dari workshop tersebut kepada seluruh pegawai di KUA Kaligondang. Hasil konkretnya itu konten publikasi layanan pernikahan setelah diwakilkan tersebut.
Yang ketiga yaitu merancang tema dan konsep Instagram kaum muda. Jadi setelah dibekali dengan pelatihan, workshop, dan lain-lain, kemudian akan dirancang tema dan konsep Instagramnya. Jadi, saya menyadari betul bahwa kekurangan di KUA terkait media digital ini adalah manusianya, Mbak. Sehingga tidak bisa hanya terfokus di satu dua orang saja, jadi memang perlu melibatkan seluruh pegawai yang ada di KUA agar minimal saling tahu, ya lebih khususnya bisa saling membantu, betul. Tahapannya yang pertama baru yang resmi Instagram yang saat ini followernya masih 66. Harapannya setelah aktualisasi ini bisa bertambah dan bermanfaat. Yang kedua yaitu merancang tema bulanan serta konsep konten kegiatan mingguan tentang publikasi pelayanan pernikahan. Yang keempat yaitu melakukan kolaborasi dengan instansi lintas sektoral yang berkaitan dengan pelayanan pernikahan di kala Kalibondang. Nah, kolaborasi ini selain untuk memaksimalkan konten, akan tapi juga untuk memperluas jangkauan yang bisa diakses oleh masyarakat. Karena keterbatasan KUA, akun KUA yang masih kecil sehingga membutuhkan media yang lebih besar, salah satunya melalui bisa Polres atau melalui kecamatan atau melalui puskesmas begitu yang berkaitan dengan pelayanan pernikahan di KUA. Dan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi efektivitas pemanfaatan media digital, mengumpulkan data interaksi publik seperti jumlah like, komentar, dan pertanyaan, menetapkan angka sederhana, dan menyusun laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Untuk jadwal kegiatannya, saya bagi menjadi 6 minggu. Minggu pertama itu melakukan koordinasi, minggu kedua membuat workshop, minggu ketiga yaitu merancang tema dan konsep, minggu keempat dan kelima membuat konten kolaborasi, dan minggu keenam melakukan evaluasi dan menyusun laporan wacana aktualisasi. Ini untuk kendalanya, yang pertama koordinasi dengan mentor itu Oke, tentu. cukup Mas, cukup. Ya, Oke, sudah baik, cukup. ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, sebentar, Ibu. Oke, audio Anda mute dulu ya, karena itu tadi menggema Anda. Mungkin Anda satu ruangan ya. Oke, satu round tanpa kepala nih, Bu. Coba matikan. Ya, oke. Baik, untuk kesempatan berikutnya, kami silakan pada mentor memberikan penguatan pada paparan Mas Khalifah. Monggo, Pak, kami silakan. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Monggo, Pak Edi. Audionya untuk belum dengar itu. Mas Khalifah mungkin Pak Kepala diaturi menggunakan laptop Anda, Mas. Laptop Anda dibawa ke meja Pak Kepala saja. Oh, ini ngendikannya tentang Oke. Assalamualaikum. Ya, Mas. Oke. Waalaikumsalam. Ya, Pak. Terima kasih Bu. Siapa ini namanya? Pak Ibu. Niro, Pak. Kalau Pak Nah, Niro. oke. Alhamdulillah ya bisa ketemu dengan orang-orang di kelas ini. Saya sampaikan tadi sudah diuraikan oleh saudara eh Alifa nih, Alifa Ulinuha Afsa. Kami manggilnya saudara Afsa saja biar simpel. Ya, tadi sudah disampaikan dan eh, apa yang disampaikan rencananya, insya Allah kami apresiasi dan mendukung karena memang di Kecamatan Kalibundang IG-nya ini memang belum maksimal ya dalam platform IG-nya, media sosial di IG belum maksimal. Yang sudah maksimal itu lalu TikTok, Facebook, dan biasanya pelayanan dan alhamdulillah juga PTSP Kawah Gelikondang sudah berjalan walaupun belum semua produk terlayani diakses oleh masyarakat. Tetapi pelayanan online, rekomendasi nikah dan sebagainya sudah bisa diakses dengan online
ini sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, oleh warga pengguna pelayanan di Kawah Kecamatan Kalikodang. Selanjutnya, sekali lagi kami ini selalu support kepada eh, CPNS yang baru melaksanakan latsar ini untuk pengembangan informasi di Kawah melalui pemanfaatan media digital IG. Jadi konsentrasinya di IG karena selama ini IG Kawah Kaligunang sudah ada, cuman belum maksimal. Harapannya bisa terlaksana optimalisasi pelayanan melalui IG ini dan Mas atau Saudara Afsa ini nanti akan mengelola IG KUA Kaligundang bukan IG-nya pribadi sehingga nanti masyarakat mengakses lebih mudah misalnya jadwal saya nikah tanggal 27 Oktober bisa diakses langsung di IG KUA Kecamatan Kaligundang itu lebih memudahkan di samping ada platform media lain yang bisa diakses tapi Saudara Afsa ini nanti konsentrasinya di IG-nya, baik itu pelayan informasi, karena platform ini kan biasanya ada konten-konten, ada edukasi, ada informasi, mungkin hiburan juga di situ. Hiburan tentunya yang mengandung edukasi dan informasi kan begitu ya, Bu ya. Itu yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Saudara Hafsat di Kawa Kecamatan Kaligonang. Saya support dan apresiasi kepada Saudara Hafsat ini untuk di follow up, ditindaklanjuti programnya ini untuk membantu tentunya agar pelayanan di Kawa Kecamatan Gondang ini lebih optimal, khususnya di platform IG ini bisa diakses oleh semua orang karena IG ini semua orang sudah familiar lah, sehingga mengembangkan saja informasi yang ada di Kawa, terutama jadwal nikah itu tadi. Karena selama ini jadwal nikah hanya diakses oleh SIMKah itu ya, di SIMKah bisa diakses memang, tapi kan harus melalui ribet. Tapi kalau di EGA orang banyak yang mengakses IG, punya aplikasi IG dan aplikasi lainnya, terutama dia akan mengembangkan di IG-nya Kawa Kaligona. Saya rasa itu kami support, kami apresiasi lah untuk rancangan Saudara Afsa ini. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya untuk masyarakat Kecamatan Kaligondang di bidang pelayanan pernikahan secara umum maupun secara khusus dalam jadwal nikah maupun yang lain-lain. Insya Allah akan tercover dalam template tadi yang sudah disampaikan. Demikian, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ah, Baik, terima kasih. Eci, nggih. Ye, Untuk kesempatan berikutnya, kami silakan pada Pak Hafsa, selaku penguji. Kami silakan, Pak. kasih. Maaf, Pak Arfi. ya. Kan soal saya yang terpaksa begini. Ini ada apa dengan publikasi ini, Mas Dengarkan Alifa dari Sumroh. Ya. Nura Hafsa? Nggih, Pak. Ada Oh, masalah apa dengan ini. sini? Sehingga Anda mengangkat isu ini ada apa di sana? Saya mengangkat isu ini karena keresahan saya, Pak, melihat banyak kegiatan ini difoto, didokumentasikan, tapi tidak ada yang mempublikasikan, Pak. Karena keterbatasan SDM untuk ini agar layak publikasi atau ini sekiranya pantas diposting seperti apa terus niku, Pak. Niku kan menjadikan nopo ya, kadang kan kinerja instansi juga dilihat dari sosial medianya juga nih kan Pak, dilihat ini kok Instagram KUA tidak pernah posting ya apa tidak pernah ada pernikahan, padahal saya ngambil contoh saja Pak di bulan Juni itu ada 80 pernikahan Pak, 80 pasangan. Akan tetapi yang terpublikasi pernikahannya ini itu hanya beberapa karena memang masih adanya keterbatasan yang begitu Pak. Jadi memang apa pimpinan ya Menteri Agama, Pak Menteri Agama, terus Pak Sekjen, Pak Kanwil itu memang sejak zaman sebelumnya ya, sejak zaman Pak RS.
sejak zaman Gus Dur. Itu selalu mendorong kita agar mempublikasikan semua aktivitas, ya, capaian, capaian yang dilakukan, aktivitas yang dilakukan itu dipublikasikan. Jadi eh, ini bukan hal yang baru sebenarnya. Kalau begitu saya bertanya kembali, kendala apa yang ada di KUA Kaligondong Purbalingga sehingga Anda mengangkat publikasi ini? Tadi Pak Kepala sudah menyampaikan sudah punya IG sebenarnya, ya, sudah punya medsos dalam bentuk gitu. Baik, Pak. Untuk kendalanya, untuk semua sosial media di Kawah Kali Gondang itu masih dipegang oleh satu dua orang mawon nih, Pak. Niku pun kan berarti mengesampingkan dari tugas utamanya, Pak. Jadi belum ada yang memang diberi tugas pokok niki sebagai admin dari sosial media A atau B, ngoten, Pak. Sehingga harapannya nanti ini di kegiatan itu saya ada workshop dan lain-lain untuk template niku untuk memudahkan sekaligus membantu bahwa semua kegiatan khususnya di pelayanan pernikahan niku bisa terpublikasi dengan baik. Seperti yang sudah saya jalankan sebelum rancangan aktualisasi ini, misal melalui TikTok niku alhamdulillah hari ini TikTok niku sudah bisa live, Pak. Followernya sudah mencapai 100, walaupun belum banyak tapi minimal sudah bisa live. Nah, Instagram itu masih stuck di 66 saja karena selain mungkin kontennya belum menarik, tapi konsistensinya juga belum mendukung, gitu, Mbak. Sudah lihat di sini kan sampai bulan November ya, bulan November. Dan Anda menyebarkan angket, angket tentang kepuasan layanan digital. Ya. Kemudian ada target, kira-kira sampai bulan berapa followernya ini. Ini dari tadi ini Bu Amiro kita berbicara masalah medsos terus. Ini tren kawan-kawan penghulu nih, Pak. Jadi memang ya diarahkan untuk memanfaatkan teknologi informasi. Jadi sampai bulan November itu Anda menargetkan berapa follower ini? Iya, Pak. Jadi untuk kalau konkret angkanya sih belum bisa saya tetapkan berapa, kan ya, Pak. Karena ke, saya yang saya tangkap ketika coaching itu salah satunya adalah bahwa harapannya kegiatan ini kan tidak berhenti di latsar saja niku, Pak. Jadi yang penting ada progres perkembangan ngoten, Pak. Karena kalau targetnya jumlah, saya khawatirnya lebih lebih menjadi memudahkan misal beli follower dan lain-lain itu, tapi mungkin targetnya tercapai, tapi esensinya kan tidak, Pak, kepada masyarakat. Ya ini kan lebih kepada keterbatasan SDM ya, keterbatasan SDM, kemudian kemampuan, kompetensi tentang pemahaman teknologi informasi, sehingga kehadiran Mas Absa sebagai CPNS penghulu di KUA Kaligondo Purbalingga ini bisa memberikan kontribusi yang konkret bagi KUA Kaligondong di dalam mempublikasikan apa pelayanan pernikahan. Di KUA itu kan bukan hanya pernikahan, Pak. Kan banyak hal yang lain yang bisa dikembangkan selain pernikahan. Jadi saya menyarankan misalnya layanan-layanan Pak, kemasjidan, layanan haji, layanan zakat wakaf, layanan yang lain itu eh, bisa ikut dipublikasikan juga oleh saudara Afsa ini, gitu ya.
Jadi tidak hanya pelayanan pernikahan saja gitu. Karena kita tahu bersama bahwa sesuai dengan PMA tidak hanya pernikahan saja di KUA itu, tapi cukup banyak layanan yang diberikan sehingga eh, kalau mau mempublikasikan ya tidak hanya terkait dengan layanan pernikahan saja. Walaupun Anda adalah sebagai calon penghulu gitu ya. Jadi layanan yang lain kalau perlu juga ikut dipublikasikan gitu. Dan tidak hanya di Instagram, sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Bisa di TikTok, bisa di apa? Bisa di Twitter atau X, ya bisa di Wakelet yang seperti yang tadi sebelumnya atau YouTube dan sebagainya gitu, Mas Afsa gitu ya. Oke, baik Dan Pak, terima kemudian kasih. milestone-nya cukup panjang sampai bulan November dan akan ada penyebaran kuesioner sebagai bentuk apa sebagai bentuk eh, Survei Pak, pelayanan, evaluasi. ya evaluasi dan untuk memberikan masukan terhadap pengembangan daripada aplikasi ini sehingga kebijakan kebijakan yang akan diambil nanti tentu akan lebih bermanfaat untuk publikasi pelayanan yang diberikan di KUA Kalicondong. Itu mungkin Bu Amiro ya. Terima kasih Pak Kepala KUA, Baik, Pak Edi. Ya, baik, terima kasih Pak Atimat. Keterangan dari Pak Arfi tadi seperti saran saat coaching ya. Jadi Anda menyiapkan testimoni atau bukti-bukti bahwa apa yang Anda lakukan itu direspon masyarakat. Gitu. Jadi matur nuwun sangat Pak sudah bergabung bersama kita. Selalu mohon dukungan untuk Mas Afsah nih. Saya bingung Pak, teman-teman CPNS itu namanya panjang-panjang. Jadi selalu saya konfirmasi ini manggilnya gimana. Baik, terima kasih. Monggo Pak Edi sekiranya Oke, bisa Assalamualaikum. meninggalkan ruang meeting Terima kita. kasih. Terima kasih. Oke, di stop record, Mas.